Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Alhamdulillah sahabat-sahabat, di kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi keselamatan, kita masih diberi kenikmatan, sehingga di kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu walaupun lewat medsos. Baik sahabat-sahabat semua, di kesempatan yang baik ini kita akan membahas sebuah judul yang kemarin-kemarin ada sahabat-sahabat yang mempertanyakan tahun ini tanggal 1 Suro itu jatuhnya pada hari apa. Kemudian juga ada yang bertanya apakah tahun besok ini adalah termasuk tahun duda. Tetapi sebelum itu sahabat-sahabat, sebelum kita sampai di pertanyaan yang Anda pertanyakan tersebut, alangkah baiknya kita membahas dari mana asal-usulnya tanggal 1 Suro ataupun tahun Jawa Abugi. Tanggal 1 Suro atau tahun Abugi, tahun Jawa Abugi ini dulunya diciptakan oleh Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo pada zaman Mataram Islam, yaitu sekitar tahun 1613 sampai 1645. Jadi pada zaman dulu itu adanya hanya penanggalan Islam atau penanggalan Hijriah. Kemudian ada lagi kepada zaman Hindu-Buddha, itu juga sudah ada penanggalannya. Kemudian pada zaman Mataram Islam tersebut, Adi Prabu atau Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo itu menciptakan tahun Jawa Abugi yang sekarang dipadu-padankan dengan tahun Islam atau tahun Hijriah. Makanya kalau di Jawa itu namanya tanggal 1 Suro, kalau di tahun Islam namanya tanggal 1 Muharram. Kalau pada tanggal 1 Muharram itu dulu penciptaannya itu ikut dengan hijrahnya Nabi Muhammad. Kalau tanggal 1 Suro itu diciptakan oleh Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo yang berkuasa pada tahun 1613 sampai 1645 pada zaman Mataram Islam. Nah, lalu bagaimana cara menghitung dari tahun Jawa Abugi ini? Siklus tahun Jawa Abugi itu ada 8 ya sahabat-sahabat, bisa dilihat ini di list di samping ini. Ini adalah siklus dari hitungan Jawa Abugi. Jadi 8 tahun atau 1 windu. Jadi dalam 1 windu ini berputar. Yang pertama adalah tahun Alif, kemudian tahun Hak, kemudian yang ketiga adalah tahun Jim awal, kemudian tahun Ya, kemudian tahun Dal, kemudian tahun Ba, tahun Wawu, dan terakhir adalah tahun Jim akhir. Di situ sahabat-sahabat sudah melihat sendiri bahwa tahun Alif itu harinya adalah Rabu Wage. Kemudian yang kedua tahun Hak itu harinya adalah Ahad Pon. Kemudian yang ketiga Jim awal itu harinya adalah Jumat Pon. Tahun Ya itu harinya adalah Selasa Pahing. Tahun Dal Sabtu Legi. Tahun Ba itu Kamis Legi. Kemudian tahun Wawu itu adalah harinya Senin Kliwon. Dan yang terakhir adalah Jim akhir itu harinya Jumat Wage. Jadi hitungan ini adalah rumus Jawa. Jadi hitungan tahun ini itu sudah paten.
Kemudian kemarin juga ada yang mempertanyakan kepada saya, Gus, kok ini di penanggalan saya atau di kalender saya ini tanggal 1 Muharramnya itu hari Sabtu Legi, kan gitu. Kemudian juga ada yang bertanya bahwa di kalendernya itu Ahad Pon. Lalu yang benar yang mana? Kalau mengikuti siklus tahunan, kita saat ini berada di akhir tahun Alif, yaitu di akhir tahun yang nomor 1. Kemudian besok itu harusnya adalah tahun H, yang kedua itu tahun H. Berarti jatuhnya tanggal 1 Suro tahun ini adalah hari Ahad Pon, yaitu pada tanggal 31 Juli. Itu kalau mengikuti siklus. Jadi tahun ini adalah tahun H dan harinya nanti itu adalah hari Ahad Pon. Itu yang benar. Kalau Sabtu Legi itu kan tahun Dal. Padahal tahun ini kita itu ada di penghujung tahun Alif. Jadi setelah tahun Alif itu adalah tahun H. Nah, tahun H ini harinya adalah Ahad Pon. Begitu ya sahabat-sahabat, untuk menentukan tahun 1 Suro atau tanggal 1 Suro itu harus mengikuti siklus. Kalau di tanggalan, kalau di kalender 1 Muharram atau 1 Suronya itu berbeda dengan siklus dari tahun Jawa Aboge, maka biasanya orang Jawa tetap mengugemi ini. Biasanya gitu ya. Biasanya kok ada yang tanggal satunya itu seumpama hari Senin, kan gitu. Tanggal Senin, hari Senin ini sudah merayakan tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Kemudian orang-orang Jawa ahli spiritual ini dia melakukan tirakat atau melakukan ritual-ritualnya kok pada hari Selasa malam Rabu. Nah, berarti itu tanggal yang Selasa malam Rabu itu itulah yang dinamakan mengikuti siklus dari penanggalan Jawa Aboge ini. Jadi tidak heran, nggak apa-apa, perbedaan itu lebih indah. Kemudian yang selanjutnya kemarin juga ada yang mempertanyakan apakah tahun ini itu termasuk tahun duda seperti yang sudah dirumorkan kebanyakan orang. Nah, lalu tahun duda itu tahun apa? Tahun duda adalah tahun yang apabila tanggal 1 Muharramnya atau tanggal 1 Suronya, hari pasaran Jawanya ini tidak ada gandengannya. Ya, saya ulangi, tahun duda adalah tahun yang tanggal 1 Muharram atau 1 Suronya ini hari pasarannya tidak ada pasangannya. Contoh, panjenengan lihat di samping siklus yang masih di samping ini. Yang pertama itu adalah Rebu Wage. Di situ ada pasaran Wage. Kemudian panjenengan lihat di bawahnya, ada Wage lagi atau tidak? Ternyata Wage itu ada. Yang paling akhir itu adalah Jim akhir, itu ada Wage-nya. Berarti tahun Alif itu tidak tahun duda. Kemudian tahun H yang akan kita hadapi tahun depan ini, itu adalah pasarannya Pon. Pon kita lihat di bawahnya, itu ada pasangannya atau tidak? Ternyata ada, yaitu di tahun Jim awal. Itu juga Pon, berarti itu tidak tahun duda. Kemudian yang tidak ada pasangannya tahun apa? Di situ yang tidak ada pasangannya adalah tahun Ya dan juga tahun Wawu. Nah, tahun Ya ini Selasa Pahing di situ pasarannya juga tidak ada yang menyamai. Kemudian tahun Wawu yaitu Senin Kliwon. Kliwonnya ini tidak ada yang menyamai di situ. Jadi tahun Ya dan tahun Wawu inilah yang dinamakan tahun duda. Dan tahun depan ini itu kalau menurut siklus dari penanggalan Jawa Aboge itu tidak tahun duda. Gitu nggih. Jadi walaupun tahun duda juga tidak ada larangan-larangan tertentu.
kan gitu. Biasanya kan ada yang percaya bahwa tahun duda tidak boleh mantu dan semua itu hanyalah klenik dan itu hanya sebagian kepercayaan masyarakat. Mau dipercaya ya silakan, mau enggak ya silakan. Ini kita belajar gitu ya, belajar mengenai ilmu Jawa atau penanggalan Jawa atau Jawa Abugi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video sampai di detik ini. Semoga dari pembelajaran ini ada manfaatnya dan juga ada berkahnya. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.